Selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Hilbram Dunar menemani Anda. Disiarkan secara langsung dari Grand Studio Metro TV. Ini adalah Mario Teguh Golden Ways. Dan sesuatu yang akan menarik sama-sama kita bahas pada kesempatan kali ini. Sesuatu yang sangat dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang sangat kita impikan. Sesuatu yang mudah-mudahan bisa menenangkan hati kita karena kita berbicara antara hubungan anak dan ayahnya. Tentang sesuatu yang penting, di mana membutuhkan ayah atau menginginkan ayah yang lebih baik, ya, want a better father. Kira-kira seperti apa? Langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang rezekinya baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, I want a better father. Konsep ini secara tipis seperti kita menginginkan ayah yang baru. Saya biarkan dulu pengertian ini mendasar, tapi sebelum program ini selesai Anda akan mengerti persis maksudnya. Bahwa ayah yang hebat itu punya anak hebat. Jadi kalau Anda ingin punya ayah yang lebih baik, sudah tahu kira-kira apa yang harus kita lakukan? Aha. So, kalau gitu, berkenaan dengan yang terjadi di media massa sekarang, anak yang lepas kendali atau ayah yang tidak kendali, ibunya tidak mengendalikan dirinya, pertikaian di keluarga yang mengakibatkan anak-anak hilang, seperti tidak ada tetapi ada hanya karena bermasalah, yuk kita bahas malam ini. Bahwa orang-orang yang cepat harus hati-hati. Gitu. Pertanyaan pertama saya kepada Pak Mario mengambil dari kalimat Pak Mario yang terakhir di mana orang-orang yang cepat harus berhati-hati. Pak Mario, ketika berbicara hubungan antara anak dan ayahnya atau orang tuanya, kita berbicara mengenai anak yang begitu cepat tiba-tiba sudah menjadi dewasa. Pak Mario melihat bagaimana nih sebagai orang tua kita menyikapi anak-anak yang mungkin awalnya kita pikir masih kecil, tapi tiba-tiba mereka sudah tumbuh, sudah menjadi, sudah dewasa. Dan apa yang harus kita lakukan? Yuk kita lihat ini. Orang yang semakin cepat harus semakin hati-hati. Kita bicara ayahnya dulu atau ibunya. Yang kira-kira 30 tahun yang lalu orang miskin, sekarang kaya. Itu loh maksudnya. Yang 20 tahun yang lalu orang yang tidak dikenal, hari ini sukses. Yang 25 tahun yang lalu nothing, tapi hari ini dia pamer harganya mobil yang dihadiahkan ke anaknya. Itu cepat. Itu cepat. Orang cepat harus hati-hati karena miskinnya juga cepat. Secepat itu kita naik juga secepat itu kita turun. Nah, dalam proses kita tidak berhati-hati dalam kecepatan itu, satu, kita menggampangkan rezeki. Seperti akan selalu kaya selamanya. Kedua, seperti uang bisa membeli budi pekerti. Seperti uang bisa membeli pendidikan. Uang membayar sekolah tapi tidak membeli pendidikan. Tetap pendidikan yang pertama adalah dari guru besar kita. Ibu dan ayah. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, itu awal dari bahasan kita bahwa orang yang cepat harus hati-hati. Berarti orang yang hati-hati itu menyiapkan diri bagi kecepatan pertumbuhan. Gitu. Dan kami juga akan langsung menayangkan sebuah VT, sebuah tayangan. Pak Mario mungkin bisa menjelaskan sedikit dulu mengenai tayangan berikut ini. Dia, dalam keasikan pribadi, kadang-kadang kita lupa bahwa yang kita lakukan berdampak bagi kebaikan orang lain. Gitu? Dalam mendahulukan kesenangan pribadi, kadang-kadang kita lupa bahwa itu bisa menyebabkan kesedihan panjang seumur hidup bagi orang lain. Nah, kita ini semakin kaya masyarakatnya. Orang cerita Indonesia negara berkembang. Tidak, Indonesia lebih kaya. Spanyol 40 juta orang, berapa persen yang kaya? Dibandingkan sekian persen yang kecil di Indonesia yang kaya, Indonesia orang kayanya lebih banyak. Jadi jalanan itu akan berisi banyak sekali senjata yang digerakkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang namanya mobil. Proyektil 9 mm itu membunuh. Ini proyektil yang beratnya beberapa ton dengan kecepatan tinggi. Yuk lihat bahaya yang mengancam di sekitar kita. Kita lihat ini.
sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. Ya, apa yang Pak Mario bisa jelaskan dari VT yang sudah sama-sama kita lihat ini, Pak? Lihat itu. Mudah-mudahan nanti produser menyiapkan. Di internet, Anda bisa temukan di Instagram foto dari account anak-anak muda yang setir mobilnya sampai 220 km per jam lalu dipotret. Lalu di-share. Polisian bisa menggunakan itu dasar untuk menangkap anak muda itu bersama orang tuanya. Atau paling enggak gurunya diberitahu. Ini loh, rencana pembunuh-pembunuh di jalan raya yang bangga pamer potret speedometer kecepatan tinggi yang sebetulnya bisa mencelakakan ayahanda kita, ibunda kita, adik-adik kita. Mudah-mudahan kita bisa hidup lebih bertanggung jawab. Gitu. Ya, memang diakui ada sebuah tren khusus, terutama di Instagram dengan hashtag-hashtag tertentu yang memfoto speedometer dalam kecepatan tinggi, lalu di-share, dan itu mereka ada komunitas tersendiri juga di dalamnya. Baik, kita akan break dulu sebentar ya, pastikan Anda tidak kemana-mana, karena kami akan segera kembali, tentunya di Mario Teguh Golden Waves.